proses penggeledahan masih berlangsung. Perkara BJB. Ke depan, pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai pemegang saham mayoritas. Kembali lagi di channel Busa Buka Suara bareng Anto. Nanti kita kunjungin aja loh. Dengan yang itu dari negara. Bisa nanya ke Kami akan perhatikan teman-teman dari disabilitas. Jangan lupa subscribe. Halo sahabat online, kembali lagi di Buka Suara Busa Buka Suara bareng Anto di episode ke-24. Wah, sahabat online apa kabarnya nih? Semoga dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat menjalankan ibadah puasanya di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Ayo, tetap semangat, terus bertahan ya. Jangan sampai kebobolan untuk puasanya. Buat kamu yang beragama Islam tentunya ya. Yang non-muslim, kita sama-sama bertoleransi ya. Karena kita negara satu kesatuan, Islam ataupun non-muslim tetap selalu bergandengan. Nah, sahabat online, penampilan baru nih. Baru potong rambut. Jangan bercanda ya. Jangan lupa dukung channel ini ya, Buka Suara, untuk tetap berkarya, tetap maju, tetap berkembang channelnya. Tentunya harus di like, comment, and share, subscribe kalau kamu dukung penyandang disabilitas untuk tetap berkarya melalui jalur YouTube di channelnya Buka Suara. Kita lanjut ke pembahasan Buka Suara, yuk. Halo sahabat online, opini kali ini sangat menggegerkan publik. Sangat nggak disangka-sangka bahwa ada kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB yang menyeret nama Ridwan Kamil dari pemberitaan. Saya merasa percaya nggak percaya sih atas apa yang dilakukan oleh Ridwan Kamil dalam masa jabatannya sebagai gubernur kala itu Jawa Barat. Dengan saya sempat bertemu beberapa kali, orangnya sangat ramah, baik, dan santun, memiliki integritas yang sangat tinggi. Dia pintar, inovasi, visioner, dan sosoknya sangat agamis sekali dan taat kepada ibundanya. Sangat disayangkan kalau memang ini benar terjadi. Saya sih tidak merasa yakin ya, mudah-mudahan ya. Ini kan belum ada putusan dari penetapan apakah Ridwan Kamil akan naik statusnya. Ini kan baru penggeledahannya saja di rumah Ridwan Kamil kala itu. Nah ini saya dapat info dari kompas.com 12 Maret pagi ini ya, tentang mencuatnya kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB yang menyeret Ridwan Kamil. Kasus dugaan korupsi terkait pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau yang dikenal Bank BJB menyeret nama mantan Gubernur Jawa Barat yaitu Ridwan Kamil. Ridwan Kamil terseret Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang menggeledah di rumahnya di Bandung, Jawa Barat pada Senin tanggal 10 Maret 2025. Benar, terkait perkara Bank BJB, jawaban dari Wakil Ketua KPK Fitroh Rohyanto, penggeledahan tersebut dilakukan setelah penyelidik mendapatkan keterangan saksi terkait perkara Bank BJB. Didasari keterangan saksi, maka perlu geledah untuk memastikan ada atau tidaknya kaitan dengan perkara dan juga membuat terang perkara BJB, kata Ketua KPK Setio Budianto dalam keterangannya 11 Maret 2025. Nah, di sini ada respon dari Bapak Ridwan Kamil memberikan pernyataan terkait upaya paksa tim KPK di rumahnya lewat secari kertas yang disampaikan oleh pegawainya. Memang klarifikasi oleh Pak Ridwan Kamil ini atau disapaannya Kang Emil tidak melalui biasanya unggahan video atau unggahan apa, tapi melainkan seutai kertas dan disampaikan oleh
pegawainya. Poin pertama yang ia sampaikan membenarkan bahwa rumahnya telah digeledah terkait perkara di Bank BJB yang tengah diselidiki KPK. Kedua, tim KPK juga telah menunjukkan surat tugas resmi pada saat melaksanakan tugasnya, dan kami selaku warga negara yang baik sangat kooperatif sepenuhnya mendukung atau membantu tim KPK secara profesional. Terang dari isi surat yang tertulis secara resmi dari pihak Ridwan Kamil. Nah, terkait hal tersebut pemberitaannya saya sangat miris ya, terkait apa yang dialami oleh kasus kondisi Bank BJB, tapi kita jangan dulu untuk jangan dulu menjudge bahwa atau menghakimi bahwa Ridwan Kamil itu melakukan korupsi yang pengadaan iklan di Bank BJB. Kita tunggu kabar pastinya, dan saya kira ini mudah-mudahan ini hanyalah sebuah untuk saksi aja ya, mungkin. Semoga tidak ada temuan yang benar-benar melibatkan hal tersebut. Namun kalau misalkan memang betul adanya, saya dan mungkin pendukungnya Ridwan Kamil kecewa, karena bagaimanapun saat beliau memimpin artinya telah mengkhianati rakyatnya di masa jabatannya. Artinya adanya penyalahgunaan jabatan kekuasaan saat dipimpinnya. Nah, di sini saya mau memperlihatkan juga mungkin foto-foto ataupun pernah berkegiatan bersama dengan Pak Ridwan Kamil kala itu beberapa kali, bahkan perjalanan beliau dari waktu saat masih mencalonkan diri sebagai wali kota, pernah kita kelompok disabilitas beraudiensi dengan beliau, lalu beberapa kali ketemu juga saat menjabat sebagai wali kota, dan selanjutnya saat beliau terpilih menjadi gubernur pun saya dan teman-teman disabilitas pun sempat bertemu juga dengan beliau yang walaupun secara kepemimpinannya belum tentunya sempurna, tentunya masih adanya kebijakan-kebijakan yang perlu dibenahi. Tapi setiap setiap pemimpin memiliki kebijakannya masing-masing, dan tentunya ada kelebihan dan kelemahannya. Nah, ketika adanya kelemahan ini dan adanya gubernur baru Pak Deddy Mulyadi, semoga jauh lebih berkembang lagi Jawa Barat di bawah kepemimpinan dari Bapak Deddy Mulyadi ini. Dan kita lihat juga yuk respon dan tanggapan dari Pak Deddy Mulyadi tentang kasusnya Pak Ridwan Kamil. Ini dia singkatnya ya. Ranahnya kan sudah ranah KPK ya. Kita serahkan sepenuhnya pada Kamil. Tapi antisipasi ke depan supaya ya, kalau antisipasinya yang pertama kan dirutnya kan sudah mengundurkan diri. Kemudian penggantinya kan sudah ada. Dan memang begini deh kalau saya jelasin, bahwa ke depan pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai pemegang saham mayoritas akan melakukan langkah-langkah di RUPS. Yang pertama adalah kita ingin melakukan restrukturisasi. Restrukturisasinya bukan hanya pada orang yang menjabat, tetapi juga pada struktur jabatannya, atau yang disebut dengan perubahan SOTK-nya. Dan kemudian perubahan SOTK ini akan diarahkan pada SOTK BJB yang sangat ramping. Misalnya saya berikan contoh, dirut misalnya, direktur cukup 3, 1 dirut 2, komisaris cukup 3. Kemudian struktur yang bahasa saya tuh wakil-wakil dirut tuh tidak mesti ada. Jumlah cabang harus dirampingkan. Kemudian biaya operasional harus diturunkan, karena biaya operasional Bank Jabar hari ini hampir mencapai 90%. Gitu kan, harus diturunkan ke angka 45. Nah, sehingga orang yang memiliki kecakapan dengan struktur yang ramping, biaya operasional yang efisien, bank akan tumbuh kepercayaan publiknya dengan baik. Itu yang akan menjadi fokus kita ke depan. Dan saya tegaskan bahwa
meskipun saya politisi, saya tidak akan menggunakan kekuatan politik saya untuk Bang Jabar. Bang Jabar murni harus menjadi kekuatan politik perbankan, bukan politik praktis berbasis elektoral. Bukan. Saya ingin itu, dan saya pastikan tidak ada satu orang pun yang berasal dari tim sukses saya yang masuk ke Bang Jabar. Pasti orang-orang profesional. Teman-teman udah lihat kan terkait komentarnya dari Pak Deddy Mulyadi, dan mungkin saya mau menunjukkan juga tentang pemberitaan secara audiovisualnya dari saya ambil dari beberapa media, dari salah satu media ya. Ini dia. Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten BJB. Salah satu yang digeledah adalah rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto juga membenarkan terkait penggeledahan di Bandung. Namun demikian, Tessa belum dapat menjelaskan secara rinci lantaran proses penggeledahan masih berlangsung. Sebelumnya, Ketua KPK Setio Budianto menyatakan pihaknya telah menerbitkan surat perintah penyidikan dalam kasus ini. Lakukan kegiatan penggeledahan dalam rangka perkara BJB, ya, dalam rangka perkara BJB. Namun untuk tempat-tempatnya masih belum bisa disampaikan saat ini, karena masih ada beberapa lokasi yang berlangsung. Kalau sudah selesai, kita akan update ke rekan-rekan sekalian nanti beserta rilis terkait perkara tersebut yang kemungkinan besar akan disampaikan di minggu ini. Ya, itu nanti saya akan konfirmasi terlebih dahulu, tapi benar ada rumah yang dilakukan penggeledahan. Nah, sahabat online, teman-teman Buka Suara, Busa, Opini Anto kali ini saya cukup kaget karena beliau sempat menjadi tim pemenangannya Presiden Prabowo Subianto, dan walaupun kalah dalam pemilihan Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil sangat sportif menyatakan selamat kepada pemenangnya Pak Pramono Anung dan Rano Karno. Pokoknya kasus ini kan belum beres ya, masih mentah, masih dalam proses awal. Kita belum bisa mengetahui apakah benar atau tidaknya Ridwan Kamil melakukan tindakan korupsinya. Waktu yang akan menjawab. Kita lihat hasilnya nanti. Kita akan pantau lagi tentunya di Opini Disabilitas Buka Suara. Kita akan update lagi ya. Sampai sini dulu episode Buka Suara di episode 24 di bulan Ramadan. Tetap semangat ya. Sampai jumpa di vlog-vlog berikutnya. Like, comment, and share. Subscribe. Selamat berpuasa.